Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada materi kali ini saya akan menyampaikan untuk pembuatan Plan Production Tool, atau kita biasa dengan menyebut bahwa ini adalah proses memasukkan posisi plan dan profile menjadi satu COP. Ada beberapa skala yang mungkin bisa nanti masuk. Dengan kita membuat skala itu, otomatis plan dan profil kita bisa terbagi menjadi per 500 meter atau per 600 meter atau per setengahnya sekitar 250. Nanti kita akan coba dua versi. Cara membuat plan dan profil otomatis yaitu dengan menu dari di sini. Kalau ribbon atau menu dari saudara-saudara semua masih di home, kita akan ke namanya output. Kita klik output. Nah, setelah output kita akan menggunakan icon-icon ini. Ini adalah plan, ini adalah profile. Untuk nanti, karena ini kebetulan kita pakai WBN yang keterangannya sangat tinggi sekali, untuk bandnya ini adalah tinggi sekali. Jadi perbandingan adalah antara band dengan profil atasnya, termasuk ini memakai banyak sekali fitur yang sangat lengkap. Jadi kita akan nanti hanya pakai elevasi tanah asli, project elevasi, dan super elevasi sebagai contoh awal. Tapi nanti ke depan kita bisa melakukan kustomisasi atau melakukan sedikit modifikasi agar informasi tetap lengkap, tapi bandnya lebih tipis. Oke. Kita akan mulai. Caranya yaitu dengan menggunakan membuat plan dan profile dengan create view frame. Pertama klik di sini, create view frame. Selanjutnya kita pilih alignment. Kalau kita alignment punya banyak, kita pilih salah satu. Selanjutnya, apakah kita akan memasukkan pada stasiun tertentu? Tidak dari awal sampai akhir, kita bisa menuliskannya di sini. Tapi kalau kita mau membuat plan dan profile secara otomatis dari awal sampai akhir, kita pilih sini automatic. Selanjutnya next. Di sini kita pilih plan dan profile sesuai kebutuhan, bisa juga plan only, jadi hanya plan saja, atau profile only, hanya profil saja. Saat ini kita akan mencoba dengan latihan plan dan profile. Selanjutnya klik di sini template for plan and profile sheet. Jadi kita harus menggunakan template. Nah, template ini lokasinya di sini. Kita klik di sini sekali, dia akan muncul seperti ini. Kita klik di box kecil ini, selanjutnya dia akan muncul di sini. Selanjutnya dari template ini kita masuk ke folder plan production. Masuk di sini. Nah, ini adalah tempat template di mana kop-kopnya itu disimpan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kita pakai yang metrik, plan profile metrik, plan only, profile only, section, plan profile sheet, plan only, profile only. Kita coba pakai ANZ, atau kita juga bisa pakai metrik. Kita akan coba pakai ANZ. ANZ itu yaitu Australia dan New Zealand style. Open. Selanjutnya kita mau pakai kertas berapa? Pakai kertas A1 dengan skala 200, dengan skala 500, dengan skala 1000, atau A3 dengan skala 500 atau dengan skala 1000. Kita akan coba A1 dengan skala 500. Seperti apa hasilnya? Oke. Setelah itu long view frame placement, mau prosesnya seperti ini dan garis jalannya seperti ini. Tapi biasanya ini tidak efektif karena akan memakan banyak tempat. Jadi umumnya kita pakai seperti ini, dengan konsekuensi bahwa U atau titik utara, panah utara, itu biasanya bervariasi posisinya. Kalau seperti ini biasanya utaranya yang stabil. Setelah klik ini, kita klik next. Selanjutnya ini adalah nama. Namanya nanti akan VFG. Selanjutnya kita next lagi. Selanjutnya kita increase. Nah, ini tujuannya kalau kop kita tadi yang sudah kita buat di kotaknya di sini, kita ingin menuju ke lokasi tertentu. Nanti akan saya tunjukkan. Oke, create view frame. Nah, kita akan cek
cancel sekali langsung jadi. Tunggu sebentar. Nah, di posisi plan otomatis dia akan memulai dari STA 0 sampai STA tertentu dengan titik potong seperti ini 315. Nah, tergantung dari kebutuhan masing-masing kita mau per berapa sheetnya. Setelah 315 ini 630. Jadi 15. Jadi kan tidak umum. Kalau mau kita bisa jadikan 350 atau 300. Kita akan coba caranya, yaitu saya akan ulangi. Kita klik ke home, kita klik tool space, kita akan ke view frame, kita akan hapus ini. Caranya di sini menghapusnya. Oke, kita akan ulangi lagi ke output, create view frame, next saja seperti tadi, next saja. Ini satu skala 1:500, A1 1/500, artinya satu kop itu berisi sekitar 300. Oke, tadi 315 berarti kita kelebihan 15. Misalnya kita mau memasukkan seperti ini, jadi kita kurangi. Oke, tidak bisa. Oh maaf, tidak perlu pakai tanda minus. Ini otomatis untuk mengurangi. Allow individual distance for repositioning, increase view of lab. Oke, artinya overlapnya menambah, STA kita pembatasnya berkurang. Jadi yang tadi 315 menjadi 300. Kita klik next, create view. Kita akan lihat, nah seperti ini. Jadi maaf, ada kesalahan. 310, 300, 620, 115. Oke, akan saya ulangi lagi. Create view frame. Oh maaf, kita hapus lagi, tool space, delete. Yes, kita ke output, create view frame. Silahkan dicoba-coba ya, bagaimana dia berefek ke tempat yang tadi. Ini tadi saya kasih 15, jadi 310, berarti saya kasih minus 25. Create view frame 25 jadi 300, karena tadi harusnya 325. Berarti ini 0 sampai 300, dari 300 sampai 600, dari 600 sampai ke 900, dari 900 ke terakhir project. Nah, begitu caranya untuk skala 1:500. Biasanya dengan kondisi kertas A1 biasanya kita akan menghasilkan 300 meter per lembar. Kita akan coba idealnya di Bina Marga sendiri biasanya memakai sekitar 600. Kita buat lagi. Selanjutnya next. Kita akan rubah skalanya menjadi 1:1000. Oke. Next. Kita cabut ini. Saya kurang tahu berapa ininya. Kita lihat dulu hasilnya. Create view frame. Yang kita mau adalah sekitar 600. Di sini 651. Kita bisa pakai 650 atau 600 saja. Kalau kita mau pakai 600, berarti kita harus mengurangi sekitar 51. Kita akan delete. Lagi. Next. Masukkan angka saja 51. Create view frame. Ya, udah 600. Berarti ini per 600 sampai dengan akhir project. Nah, bagaimana dengan membuat profilnya? Cara membuat profilnya yaitu create sheet. Create sheet. Tadi sudah selesai, tinggal create sheet saja. Nah, selanjutnya kita ikutin di sini number of layout per drawing. Number of layout itu ini 1, 2. Nah, kalau kita klik di sini angka 1, artinya dia akan menjadi 2 file. Ini file A, ini file B, file baru. Karena dengan mengetik di sini artinya all layout in new drawing. Nah, kalau ini all layout in one new drawing. Jadi setiap sheet 1, 2 ini masing-masing dalam satu file. Ada 3 opsi ya. Kalau ini all layout in current drawing, artinya semua layout ini akan masuk di sini, layout 1, layout 2. Tapi ini prosesnya cukup sulit karena akan memberatkan file dari masternya ini. Jadi kita akan pilih yang ini dengan sheetnya 3. Kenapa saya pilih 3?
karena harus minimal sama atau lebih dengan jumlah sheetnya. Saat ini jumlah sheetnya adalah 1, 2, maka saya masukkan 3 agar semua filenya jadi satu. Walaupun saya klik ini, kalau saya ketik 1, nah, ini tetap akan jadi satu file. Ini satu karena satu file berisi 1 lembar. Oke, kita akan kembalikan ke 3. Selanjutnya next. Oke, sheet file view frame kita abaikan saja, next saja. Nah, di sini kita akan membuat setting. Alignment. Oke, next lagi. Oke, back dulu. Choose setting, profile wizard. Oke, profile display data band. Nah, di sini kita bisa memilih data bandnya seperti apa. Multi hedge. Data bandnya existing. Ini yang kedua kita profile design. Oke, selanjutnya station ring, profile height, display, data band. Modelnya seperti ini. Oke, kita finish saja. Selanjutnya kita next. Kita pilih existing, kita pilih profil hanya untuk alignment di sini aja. Selanjutnya create sheet, oke. Selanjutnya dia memilih select profile view origin, taruh di sini, klik. Tunggu sebentar. Tidak terlalu sulit, cuma butuh latihan berulang-ulang karena ada beberapa setting yang harus kita tahu dengan coba-mencoba, seperti trial dan error. Prosesnya cukup lama karena prosesor dari komputer ini memang kecil. Kalau untuk kerja sebaiknya saya sarankan menggunakan CPU. Jadi pada proses runningnya itu lebih cepat daripada menggunakan laptop. Baik, ini sudah selesai, sudah jadi, dan dia ada di sini. Selanjutnya tinggal kita klik saja. Nah, ini adalah file baru, bukan file yang aslinya tadi. Oke, dia nanya convert. Ini boleh pilih atas, bawah, ini tidak masalah. Dia ada kaitannya dengan software tapi tidak mengganggu di pekerjaannya. Tunggu sebentar, ini sudah. Nah, ini sudah terbuka sepertinya. Oh, sedang membuka, maaf. Nah, file ini udah jadi temporary, oke. Nah, file ini namanya VFG alignment. Ini beda dengan alignment yang tadi. Ini semacam membuat shortcut atau exref dari file masternya tadi. Tunggu sebentar, harusnya di sini muncul profilnya. Oke. Nah, profil di sini sudah jadi, cuman band stylenya masih belum cocok atau masih berantakan. Kita bisa rubah nanti band setnya sama dengan band set dari WBN. Nah, seperti ini. Ini masih kurang bagus atau bisa kita kurangi juga, nanti akan kita lihat. Sheet 2 juga udah otomatis jadi, tinggal kita mengganti kopnya saja. Atau kita tidak ganti di sini tapi kita export dalam AutoCAD. Selanjutnya kita masukkan exref dari AutoCAD, itu lebih cepat. Nah, ini adalah sheet kedua, STA ini sampai dengan STA seperti ini. Kalau untuk merubah atau mengatur ini, kita ke model. Kita akan modifikasi daripada profilnya tersebut. Kita simpan dulu agar kalau terjadi crash atau hang kita sudah bisa mengantisipasi. Baik, kita akan cari zoom enter, Z enter, E enter. Oke, ini adalah file dari exref tersebut. Kita akan rubah di kanan. Profile view properties. Selanjutnya kita akan ganti manual. Oke, profil ban, import ban set, kita pakai ANZ root,
atau WBN full band set. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, ini adalah WBN full band set tapi terlalu penuh. Kalau di sini bisa masuk atau tidak, kita akan lihat. Ini memang cukup lengkap karena sudah ada plan, sudah ada vertikal, maksud saya sudah ada vertikal elevasi, sudah ada existing elevasi. Nah, ini belum masuk, ininya terlalu panjang, kita bisa mengedit daripada ketinggiannya itu. Oke, baik, kita kembali ke sana. Atau kita bisa rubah dengan style lain. Oke, kalau kita mau rubah, kita juga harus memastikan bahwa ini adalah match dengan ini desain, tulisan existing juga harus match dengan existing. Kita close dulu, ini terlalu sempit ruang geraknya. Oke, baik. Ini adalah profil yang sudah jadi. Kita coba rubah profil bandnya ANZ root. Oke, lebih kecil sedikit. Nah, ini adalah ANZ root, hanya design, existing, depth, Chinese. Chinese itu kalau di kita STA. Memang setiap negara punya style masing-masing ya. Kebetulan ini adalah dari ANZ. Kita coba lagi yang lain. Plan desktop, plan and profile. Oke, ini lebih simple. Ini sederhana, biasanya umumnya pakai plan desktop. Jangan khawatir, ini hanya tampilan di sini. Nanti kita bisa rubah ini per 50, terus labelnya ini per 25. Sementara biarkan saja. Kita akan cari band set yang ideal. Root with rock surface, depth, Chinese, profile title. Nah, seperti ini. Depth-nya kita tidak perlu, kita bisa delete, kita bisa hapus, atau kita pakai band set dari WBN tapi kita bisa kecilkan juga bisa. ANZ with rock surface, ANZ geometric detail and super elevation. Ini adalah versi lebih lengkap dari ANZ. Ada horizontal, ada vertikal, ada super elevation, mirip seperti dari WBN tadi. Ini sudah ada lokasi super elevasinya. Ini juga sudah ada. Ini 16,5, ini 16,5, ini panjangnya. Harusnya persentasenya muncul. Oke, baik, kita akan rubah settingnya. Depth-nya akan kita hilangkan, atau kita akan memakai dari WBN band set, hanya saja kita akan kecilkan WBN band set. Oke, kita setting desain. Ini desain. Maaf, yang pertama ini adalah existing. Kita akan taruh STA di posisi paling bawah sebelum super elevasi. Oke, ini menunjuk ke vertikal, ini menunjuk ke horizontal, ini menunjuk ke super elevasi. Selanjutnya ini akan kita modifikasi agar major dan minornya per 25. Klik edit profile style. Ini horizontal grid-nya 50, intervalnya 25, dengan vertikalnya kita memakai 21. Oke, 5 1 boleh. Oke. Nah, seperti ini. Ke atasnya kita akan coba ini per 0, 50, 100. Baik. Ini sudah cukup proporsional. Bagaimana kita akan membuat ini lebih kecil? Yaitu caranya klik kanan, profile view properties, ban, kita klik di sini. Kita cek width-nya. Edit current selection. Cek ini band height-nya itu 25, kita coba masukkan 18. Oke. Nah, seperti itu caranya. Oke, kita akan coba memasukkan semua jadi 18, jadi biar lebih kecil semua. Klik edit current selection 18. Oke.
edit current selection 18, oke. Oke. Edit current selection 18, oke. Oke. Super elevasi kita akan ganti jadi 20 tidak 18 karena dia kaitannya dengan skala. Oke. Untuk STA kita juga akan ganti menjadi 18. Oke. Oke, selanjutnya kita akan save band set di sini agar nanti kita tinggal mengambil saja save band set. Nih band profile yang sudah oke, misalnya seperti ini. Band profile oke, atau boleh kasih tanggal tertentu agar mudah ingat, atau project tertentu misalnya tanggal 05/05/2015 seperti ini juga bisa. Oke. Oke. Nah, sudah lebih kecil semua. Kita akan lihat apakah sudah masuk atau belum. Nah, sudah hampir masuk, tinggal kita menggeser sedikit saja daripada gambar kita. STO sudah masuk semua, ya karena memang kita kecilkan jadi 18. Ini adalah existing, ini design, hanya tulisannya masih kurang bagus. Kita bisa nanti ganti dengan SHX yang lain, dengan teks yang lain, model style. Sementara tingginya kita juga bisa rubah, dan elevasi ininya grid-nya kita bisa rubah juga. View grid-nya 51, horizontal 50/25, oke. Vertikal 5/25. Display kita tidak akan show daripada grid minor. Oke. Oke, lebih bagus sedikit. Tidak terlalu ramai. Selanjutnya awal STA kita akan mulai dari 0 agar ininya sama. Ini kenapa? Ini per 50. Oh, karena gridnya masih belum per 50. Grid kita cek apakah sudah per 50. 25, size 2,5, vertikalnya 50/10. Oke. Display grid horizontal minor, apply. Oke. Kita akan mulai dari yang paling kecil, dia balik 0, STA 0. Grid 25. Oke, bagaimana kalau saya kasih ini? Oh, ini bawahnya 5. Play. Vertikal kalau saya masuk 10 tidak berpengaruh. Kalau saya masuk 2, oke. Kenapa tidak berpengaruh? Kita akan cari tahu nanti. Tapi kita akan membenarkan dulu. Ini sudah oke. Selanjutnya kita akan ini ganti dengan band yang baru yang tadi kita sudah buat. Caranya tinggal import saja. Tadi bikin ini band profile, oke. Oke saja. Tinggal kita masukkan dari profile design. Ini surface. Oh maaf, ini design. Ini design, ini surface. Oke. Sudah sama. Oh, vertikalnya maaf, baris ketiga belum. Profile view properties. Baris kedua belum masuk. Profile design, baris ketiga profile design.
Saya kurang tahu kenapa tulisannya desain. Project elevasinya kenapa tidak mau? Oh, memang belum masuk. Project elevasi tanah asli. Oke, seperti ini. Selanjutnya elevasinya kita bisa setting profile view style dengan ketinggian tertentu, yaitu di profile view properties. Kita cek di elevasi ininya 5. Maaf, nggak bisa otomatis. Exact elevation station apply. Oh, tidak mau. Tunggu sebentar, kita tunggu running. Nah, cara untuk membuat plan dan profilnya adalah seperti ini. Jadi ini udah jadi. Hanya saja untuk elevasinya memang agak sedikit. Oh, ini sudah naik tadi, sudah saya ganti, dia sudah naik sedikit. Kita lihat. Oke. Ini tidak akan terprint di dalam kertas ya, karena warnanya kita bisa rubah menjadi 255, 255, 255. Dia otomatis terpotong pada STA sampai di sini saja. Selanjutnya kopnya kita tinggal ekspor saja, file ekspor dalam AutoCAD di format ini. Setelah dalam AutoCAD format, nah file ini bisa kita rubah dan kita jadikan blok untuk ditempel dengan kop. Atau kalau mau lebih dari awal sudah melakukan setting kasar dengan mungkin blok-blok yang hampir sama, hanya nanti tinggal mengurangi atau mengedit daripada frame-nya tadi. Bisa lihat di sini, create frame, next. Nah, di sini masuk di plan production, masuk di sini plan production. Nah, ini di save as salah satu yang cocok. Tadi kita pakai yang plan profile sheet. Ini kita save as atau kita copy. Selanjutnya kita lakukan modifikasi. Nanti dikasih nama, kopikan lagi ke sini. Bisa seperti ini, kita copy. Terus kita cancel dulu, open, new file, open aja, pakai DWT. Kita pakai, kalau tadi karena kita ngambilnya di ANZ plan dan profile, maka kita buka pakai ANZ design. Atau maaf, kita bisa langsung buka save as dari sana tadi, bukan di sini, bukan yang ini, tapi kita bisa buka open. Kita akan ganti kopnya, plan production, plan profile sheet. Kita continue, convert. Di sini sudah disediakan, jadi masing-masing model sudah ada. Mau A3, mau A1, hanya stylingnya ANZ. Tes, kita coba tambahi tes. Simpan. Oke. Kita akan kita yang tadi pakai adalah ANZ A1 1/1000. Kita akan rombak isinya, misalnya seperti ini. Misalnya kita kasih lebih detail punya kita. Misalnya kita punya kop di sini. Di sini.
Nah, misalnya kita punya customisasi seperti ini, atau kita sudah punya pakai cop yang fit, tinggal kita tadi ANZ-nya buka, selanjutnya save as, ganti nama, selanjutnya kita close lagi. Oke, ini yang satu sebagai contoh sudah selesai. Ini kita merubah. Nah, saya akan membuat satu lagi, saya dengan namakan ANZ test tadi. Maaf. Klik di sini. Ini kita close saja. Oke. Kita akan membuat satu lagi dengan cop yang sudah kita modifikasi dengan cop dari misalnya nama perusahaan kita sendiri. Oke, kita klik. Oh, maaf. Kita harus hapus dulu boleh, atau langsung timpa juga boleh dengan nama lain. Tapi saya akan melakukan penghapusan terlebih dulu biar gampang. Yes. Oke. Saya ulangi ke output, create surface. Akan saya pakai yang tadi ininya sudah kita buat dan kita modifikasi. Namanya plan production ANZ, di sini ada kata-kata tesnya. Oh, maaf, tadi belum masuk, jadi dia masuknya ke sini. Saya salah menaruh. Harusnya ini kita kopikan. Tadi masuk di plan production. Kalau di luar itu adalah untuk template dari setting dan band style. Tapi kalau untuk plan dan profile dia masuknya ke sini. Oke, ini akan kita buka. Sama, saya pakai 1:1000. Oke, tinggal kita next saja. Oke. 51 masih sama. Oke. Oke, kita cek dulu. 600. Selanjutnya kita akan buat create frame. Oke, namanya sheet. Oke, next. Latihan Bandung. Folder lokasinya di sini. Saya akan ganti ini alignment latihan 1 dengan nama tes. Next. Sama posisinya super elevasi, alignment existing, dan profile design. Ini profile design harusnya. Create sheet. Oke. Sudah. Sesudah itu kita ulangi lagi, create sheet. Next, create sheet. Oke. Kita klik di sini. Klik sekali. Tunggu sebentar, mudah-mudahan ini berhasil. Jadi begitu caranya mengganti sebuah cop. Awalnya kita pakai dari license atau view frame dari negara tertentu, boleh dari UK, United Kingdom dan Irlandia, atau ANZ. Cukup lama, mohon bersabar. Baik, sudah selesai. Tinggal kita lihat hasilnya apakah sesuai yang kita harapkan atau tidak. Mudah-mudahan setelah ini Bapak-bapak bisa membuat customize dari cop yang lebih bagus. Setelah selesai kita buka di sini. Double klik agar filenya terbuka. Yang tadi hampir sama, tapi namanya VFG alignment latihan 1. Kalau latihan 1 kebetulan sama persis juga namanya. Oke, kita klik temporary head. Oke, lihat hasilnya. Jadi kita sudah mempunyai cop baru yang sudah kita modifikasi. Jadi intinya tinggal edit di plan production-nya saja, di folder plan production template. Kita sudah bisa menggunakan frame ini.
Oke, kalau saya sarankan framenya jangan dirubah, hanya kopnya saja. Ini framenya yang warna putih ini, yang di sisi luar ini kopnya. Jadi framenya tetap kita pertahankan. Tunggu sebentar. Nah, ini adalah kop yang tadi saya bikin. Ini dengan tambahan seperti ini. Aslinya lebih bagus, lebih lengkap. Ini hanya sebagai contoh saja. Ini juga harus dirubah seperti langkah yang tadi saya lakukan. Selanjutnya tinggal export. Ini juga udah otomatis. Tinggal export ke AutoCAD. Kita akan lihat ini lokasi filenya di mana. File, save as. Oh, ternyata dia ada di dekat dengan satu folder dengan induknya. Yang tadi pertama saya buat latihan 1, yang sekarang latihan 1 dalam kurung 8 nomor 2. Yang asli file induknya ini. Oke, saya cukupkan sampai sekian untuk plan production ini. Mudah-mudahan bisa berhasil. Selamat mencoba. Jangan putus asa karena harus melakukan trial beberapa kali, tidak bisa langsung sekali. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.